Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul keluarga. Bulan ini temanya memang keluarga, dan saya lihat sudah sangat banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bagaimana menjadi suami, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, dan lain sebagainya. Bahkan cukup rumit sekali sudah disampaikan di tempat ini. Saya kembali bicara tentang keluarga, tetapi yang simpel-simpel saja, ya, yang sederhana saja, untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya keluarga itu Tuhan yang menciptakan. Ya. Sebagai dasar firman Tuhan, kita ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Ya. Ayat-ayatnya tidak terlalu banyak, ya. Mari kita baca saja bersama-sama ayat-ayat tersebut, ya, karena supaya lebih segar kembali kita dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari ayat 18, ya, kita baca terus sampai ayat yang ke-24. Ya. Sudah siap semua? Amin, ya. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dimulai dengan penilaian dari Allah. Ya, Allah memberikan penilaian, ya, pada ayat yang ke-18 tadi, bahwa manusia itu tidak baik, ya, kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada mulanya Allah itu mencipta semua dikatakan baik. Semua itu baik. Tetapi kali ini Allah berkata tidak baik. Ya. Sebenarnya apa yang tidak baik itu?
Nah, kalau kita melihat ya sebagai pendahuluan bahwa Allah itu punya tugas untuk manusia yang diciptakan itu. Kejadian pasal 1 ayat 26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Allah mau manusia itu berkuasa, tetapi yang dimaksud kuasa ini adalah mengatur, ya, mengatur apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Pada ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini yang menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh manusia yang diciptakan. Jadi di sini maksud daripada berkuasa ini mengatur apa yang diciptakan oleh Allah. Ya. Binatang-binatang diatur, ya. Tanaman yang sudah ada dirawat, ya. Mengerjakan semua yang ada di bumi ini. Disuruh memenuhi bumi ini. Beranak cucu, memenuhi bumi. Jadi tugas utama yang diinginkan Allah untuk dikerjakan, merawat, mengerjakan apa yang sudah Allah ciptakan dalam dunia ini. Untuk itu maka Allah untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa atas semua binatang, manusia harus hidup berkesinambungan. Karena itu dibutuhkan keluarga agar dapat mewujudkan apa yang dikehendaki Allah. Ya, jadi nggak mungkin kalau cuman Adam saja, nggak pakai perempuan, cuman laki saja. Ya, ini Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tidak baik. Ya itu tidak baiknya, tidak bisa mengerjakan. Mungkin manusia itu bisa mengatur binatang, itu bisa, ya, merawat tanaman-tanaman mungkin bisa, ya. Tapi untuk berkesinambungan, ya, untuk meneruskan memenuhi seluruh bumi sendirian nggak mungkin. Ya. Setelah ayat 18 itu kan ayat 19 Allah menciptakan binatang. Ya, macam-macam binatang. Terus dibawa ke Adam. Disuruh kasih nama. Ya memang sejak ada binatang, Adam tidak sendiri. Ada temannya binatang. Ya. Tetapi ternyata Adam tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tidak ada. Nah, maka Allah membuat Adam tidur. Pada waktu tidur diambil tulang rusuknya. Dijadikanlah perempuan. Kenapa kok harus tulang rusuk yang diambil? Kok enggak tulang kaki saja? Atau tulang kepala. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perempuan yang diambil dari tulang rusuk adalah yang dijadikan itu harus dikasihi, harus disayang, harus dicintai.
Oleh karena itu, bapak-bapak ini harus menyadari bahwa perempuan itu mulai dari awalnya, karena dia diambil dari tulang rusuk, dia butuh disayang. Jadi kalau bicara tentang kesatuan keluarga, ingat, bapak-bapak sudah sayang sama istrinya apa enggak? Ya, sayang, mosok sayang itu pada waktu manten baru saja. Enggak, ya, harus sayang selamanya. Ini kebutuhan dasar. Seorang istri itu kebutuhan dasarnya, walaupun seringkali seperti radio rusak, tapi butuh disayang. Simple kok Bapak Ibu. Ya. Tuhan ini di dalam menciptakan manusia itu ada step-stepnya. Tidak diambil dari tulang kepala. Nanti kurang ajar perempuannya, gitu. Tidak butuh kasih sayang, tapi diambilkan dari tulang rusuk. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa suami harus menyayangi istri. Itu aja. Lah bagaimana cara menyayangi, ya tentu saya tidak perlu mengajarkan kepada Bapak Ibu, gitu. Karena masing-masing orang laki itu kan berbeda-beda, gitu caranya. Dan istri merasakan disayang itu juga beda-beda keinginannya, tidak sama. Dari perempuan yang satu dengan perempuan yang lain enggak sama. Ya, ada yang masuk kamar mandi saja itu sandalnya di luar, menghadapnya ke kamar mandi. Nanti lakinya lewat, sandalnya dirubah. Itu aja. Perempuan itu merasa diperhatikan, merasa disayang. Simple, ya. Perempuan itu perasaannya luar biasa, yang seringkali tidak dimengerti oleh bapak-bapak. Oh boy, wis tuwek kok cemacem. Enggak Bapak Ibu, perempuan itu selamanya ya perempuan, enggak bisa berubah. Ya. Kalau dasarnya butuh disayang, ya selamanya harus disayang. Meskipun rambutnya sudah putih semua, meskipun jalannya sudah begini, tapi tetap harus disayang. Ya. Ini sudah dari sononya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya kembalikan kepada awal manusia itu diciptakan? Supaya kita ini tahu maksudnya Tuhan seperti apa. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan maksud, maka kesatuan keluarga itu akan terus berjalan selama-lamanya. Ya toh? Nah, kita tahu sekarang bahwa pria itu harus sayang kepada istrinya, tetapi sebaliknya di sini dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Nah ini, penolong itu Bapak Ibu saya sekalian, penolong itu berarti laki-laki itu butuh ditolong. Iya toh? Kalau Tuhan ngomong ini penolong, berarti bapak-bapak itu perlu ditolong. Oleh karena itu, sekarang
kalau kita mau menjadi keluarga yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya kembalilah ibu-ibu jadi penolong. Dan di sini pada waktu Allah menulis penolong ini pakai kata eser. Bahasa aslinya itu eser. Kenapa ini penting untuk diketahui? Bapak Ibu nggak perlu belajar bahasa ini. Karena bahasa ini cuman saya keluarkan hanya untuk memahami tentang posisi penolong. Eser itu dipakai dalam Alkitab itu 19 kali. 16 kalinya kata eser itu mewakili Tuhan sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun wanita itu diambil dari pria, ya, tapi Allah membuat posisi wanita itu, ya toh, pakai kata eser, itu menunjukkan posisinya tidak di bawah pria. Ya. Karena kata yang digunakan sama dengan kata yang digunakan Tuhan sebagai penolong. Jadi betul-betul penolong ini sangat dibutuhkan dan hebat. Bisa nolong. Cuman nanti jangan pulang kon elingo nang gereja iku. Kon tak tulungi. Nah, jangan begitu Bapak Ibu. Nanti mentang-mentang nolong suaminya terus diungkit-ungkit di rumah, enggak usah. Ya, ini cuma mengingatkan kembali bahwa istri harus kembali menjadi penolong, bukan perongrong. Ya, ini makanya kalau mau menjadi keluarga yang bahagia, bersatu, yaitu kembali kepada posisi yang benar. Posisinya bagaimana? Penolong. Istri-istri harus jadi penolong. Saya belum menyinggung anak. Karena apa? Anak itu ditulis bagaikan sebuah lembaran. Yang nulis itu orang tuanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang terpenting ini adalah orang tua. Orang tua ini bagaimana memberikan contoh kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebetulnya tidak usah dimarahi, tidak usah bolak-balik dinasehati. Nyo harus begini, nih harus begini. Tidak perlu. Lihat orang tuanya. Ya. Dari situ anak itu otomatis belajar dari apa yang dilihat. Ya. Oleh karena itu yang paling penting adalah orang tua, suami istri. Supaya bersatu, maka harus menyadari posisi masing-masing. Saya sebagai suami, saya sebagai istri. Posisi itu apa? Posisi suami harus menyayangi istrinya. Posisi istri harus menolong suaminya. Itu posisi yang benar. Nah sekarang tinggal kita introspeksi diri. Apa betul saya sudah menyayangi istri saya? Ya. Apa betul si istri ini sudah menolong suaminya? Benerah aku ini sudah nolong suami? Apa aku ini sukanya berbeki suami?
Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali perempuan ini dianggap rendah. Ya. Mungkin gara-gara tahu bahwa perempuan ini diambil dari tulang rusuk, on duduk apa-apa. Ya, makanya orang Yahudi itu menganggap perempuan itu tidak punya harga. Terus ditiru sama orang Islam. Surganya wanita nggak ada. Ya, yang ada surganya pria. Padahal ide dasarnya yang sudah saya sampaikan pakai kata eser. Eser itu dipakai untuk Tuhan. Jadi yang bisa nolong suami itu mestinya istri. Kalau istri tidak nolong suaminya, rusak. Bapak-bapak, ingat, tadi kan sudah kita ketahui, bapak-bapak harus sayang sama istrinya. Istri itu bukan pembantu, Bapak Ibu. Istri itu bukan babu, bukan buren. Ya. Istri itu harus disayang. Karena sama dengan dirinya. Ya. Tapi, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata istri yang kelihatannya lemah itu sebetulnya hebatnya luar biasa. Sepertinya lemah ya, istri-istri itu. Tapi saya kasih contoh. Adam bisa makan buah itu gara-gara siapa? Istrinya. Kelihatannya memang laki-laki itu kepala keluarga. Karena dia harus memikul tanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu harus laki-laki sekalipun yang perempuan salah. Tapi keluarga itu mau digiring ke kiri atau keluarga itu mau digiring ke kanan, itu sebetulnya bukan hanya laki-laki. Bukan. Fakta yang membuktikan, ya, Abraham dapat Hagar budaknya. Tahu siapa yang nyuruh? Sarah. Ayo. Hebat enggak perempuan ini? Kelihatannya lemah. Kelihatannya iya Pak. Iya. Nanti cerita macam-macam, pikirannya yang laki ini digiring. Tidak sadar digiring. Ya, ternyata yang laki ini nurut sama yang perempuan. Jadi yang punya mau siapa? Yang perempuan. Yang menguasai siapa? Yang perempuan. Orang laki itu cuma kelihatannya saja hebat. Kelihatannya. Tapi perhatikan. Yang pegang kendali itu sebetulnya perempuan. Ya. Laki itu cuma kelihatan hebatnya saja. Padahal enggak. Kuat perempuan. Makanya betul kalau Tuhan ngomong penolong. Ya. Karena keluarga ini di tangannya perempuan. Istilah, itu fakta yang membuktikan. Makanya enggak main-main kalau Tuhan ngomong bahwa penolong itu pakai kata eser. Tingkatannya itu tinggi. Sekalipun dia dianggap rendah. Kita sadari bersama ya, untuk kembali
yang belum menikah, yang sedang mencari jodoh, ya. Kalau yang perempuan, lihaten, saya ini kira-kira mau nolong yang mana? Kira-kira yang mau tak tolong yang mana? Ya. Nah, yang laki, ya, dicari bukan cantiknya, cariin yang bisa nolong kamu. Kalau enggak bisa nolong percuma, ayu rupane, tapi enggak bisa apa-apa, enggak bisa menolong suaminya, ya, isinya jadi perongrong, rusak keluarga. Ya. Jangan lihat wajahnya, jangan lihat bodinya, jangan lihat cantiknya. Sekalipun cantik, iya, wih ayune rek, wis tak pek dadi bojo. Setahun rabi, 2 tahun pegatan. Apa gunanya? Ya. Oleh karena itu yang cari jodoh, carilah dengan bantuan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menentukan ini sepadan atau tidak. Ya. Penolong sepadan atau yang ditolong ini memang bisa menyayangi aku. Ojo nulungi tok. Cari, aku mau nolong kamu, tapi kamu harus sayang sama aku. Gitu loh. Yang perempuan-perempuan harus begitu. Tapi perempuan tetap tidak bisa berubah. Dia harus bisa menolong. Bapak Ibu saudara sekalian, ini perlu kita sadari supaya apa? Supaya kita ini punya dasar sesuai dengan apa yang Tuhan bentuk dari awalnya. Sudah, kalau ikut itu aja, aman sudah. Berkeluarga itu aman. Ya, ibu-ibu disayang sama bapak, bapak ditolong. Ya, perhatikan. Perempuan ini rata-rata kuat sekali. Ya. Bapak-bapak itu kelihatannya cuma gagah saja. Tapi sebenarnya rapuh. Nanti kalau enggak sayang sama istrinya, bapak-bapak sudah enggak bisa bangun atau jalannya sudah begini, nanti yang nulungi siapa? Makanya supaya istri ini bisa nolong suaminya, sayangan. Harus disayang. Ya. Ojo dikeplaki ae. Didadekno babu tok. Jangan. Ya. Sayang. Bentuknya sayang seperti apa? Banyak sekali. Misalkan istrinya repot, ma, apa sing bisa tak bantu? Ya, bantuan. Ya. Sekalipun penolong itu perempuan, tapi bukan berarti suami itu enggak usah repot. Kan penolong kan istri, aku kan laki-laki. Ya. Sayang itu bagian dari ikut memperhatikan, ikut juga membantu istrinya, itu sayang. Nah, istrinya repot setengah mati dijar-jarno, namanya gak sayang. Betul enggak? Ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali supaya apa? Supaya keluarga ini menjadi satu.
anak itu memang terbentuk dari orang tua. Ya, saya mau saksi sedikit. Saya ini dimulai dari orang yang tidak gena. Ya, hidup saya ini rusak. Hidup saya ini seperti cinta dunia. Pada waktu anak saya lahir, saya takut. Besok rek anakku niru aku, jadi apa? Rusak. Sejak saat itu saya datang sama Tuhan, saya bertobat. Karena apa? Karena saya merasa tidak mampu untuk mendidik anak. Ya. Sehingga saya perlu Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu mendidik anak saya menjadi baik. Karena saya sendiri itu tidak gena. Hidup saya ini rusak. Kalau malam keluyuran di tempat-tempat remang-remang, ya, tiap hari saya tidak pernah lepas dari alkohol. Tiap hari. Dan waktu itu saya kerjanya dari kota ke kota untuk mereksa cabang-cabang. Itu yang korupsi, kantor yang korupsi, otomatis harus baik-baik sama saya. Jadi kalau kantor saya datangi, mesti saya diseret malamnya ke klub-klub malam. Gitu? Nah, hidupnya tidak gena. Pada waktu anak saya lahir, saya khawatir. Ini anak saya ini perempuan. Larek niru bapake koyo ngene. Jadi apa? Saya ketakutan. Ketakutan saya itu yang mendorong saya untuk datang kepada Tuhan. Kayaknya saya tidak mampu. Jadi saya bertobat setelah saya merasa saya tidak mampu mendidik anak saya. Tulungan Tuhan, didikno anakku. Dan benar, ternyata anak saya tidak niru rusak saya. Ya, kalau mau tahu anak saya ada di depan, menjadi anak yang baik. Tidak pernah merongrong orang tuanya, tidak pernah. Anak saya sejak lahir sampai sekarang tidak pernah minta orang tuanya, "Pa, Ma, aku belikan itu. Pa, Ma, aku minta uangnya." Tidak pernah. Disangoni, diterima, tidak disangoni, ya berangkat. Anak saya patuh. Saya rindu cara berpikirnya supaya pinter, supaya cerdas begitu. Jadi saya paksa masuk foodtech di Widya Mandala, yang dia sebetulnya nggak suka. Tapi saya tahu bahwa kalau kamu masuk di sana, ini cara berpikirmu ini pinter. Ya. Walaupun nggak suka, dia patuh. Mulai semester pertama, begitu semester berikutnya, yang merotol itu 60% dari teman-temannya. Dia sudah pengen mundur, tapi karena patuh kepada orang tua, terus sampai lulus. Dan bahkan sempat menjadi asisten dosen untuk ngajar matematika. Anak saya jadi baik. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa menyatukan keluarga dengan kekuatan sendiri. Ya. Ayo, ikutkan Tuhan untuk menyatukan keluarga.
Kita ini punya kelemahan. Ya. Teori itu bagus-bagus, teori. Ya. Teori itu bagus. Oh, ini suami harus begini, istri harus begini, anak harus begini. Ini teori, Bapak Ibu. Percayalah. Yang terhebat di dalam menyatukan keluarga hanya Tuhan Yesus. Ya. Kalau sampai sekarang saya bisa bersatu, anak saya menjadi anak yang baik, itu cuma karena Tuhan. Saya tidak mampu, ya. Apalagi lihat background saya tidak bagus. Kalau itu dicontoh anak saya, tidak salah anak saya, yang salah saya, gitu. Tapi karena Tuhan kita luar biasa, maka anak saya bisa menjadi anak yang baik. Kejadian 2:24 itu katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa maksudnya? Apa harus meninggalkan orang tuanya yang laki-laki? Bukan begitu. Tetapi ini bicara tentang prioritas. Selama orang laki itu belum menikah, dia prioritasnya orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, prioritasnya adalah istrinya. Jangan terus orang tuanya. Ya. Oleh karena itu, Alkitab berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bapak ibu kalau punya anak laki, terus anak lakinya meninggalkan bapak ibu, itu memang sudah dari sononya. Seringkali orang tua menjadi sedih seperti kehilangan anak. Ya. Enggak Bapak Ibu, memang Tuhan sudah berkata begitu, jangan heran. Kalau punya anak laki, hilang ke sana. Jadi sama perempuannya, sama istrinya menjadi satu. Istrinya bukan orang lain lagi, tetapi menjadi bagian, menjadi satu daging. Ya. Bukan orang tuanya lagi. Jadi orang tua kalau anaknya hilang, itu memang sudah harus begitu. Ya. Kalau dulu prioritas orang tua, tapi begitu menikah, prioritasnya ya istrinya. Bukan orang tuanya lagi. Itu harus disadari. Nggak usah sedih, memang begitu. Ya. Walaupun itu anak pergi, tetapi pendidikan yang sudah diterapkan kepada anak itu nanti yang akan membentuk anak bapak ibu untuk selalu ingat sama orang tuanya. Sekalipun prioritasnya adalah keluarganya. Ya. Tetapi anak yang baik itu selalu ingat sama orang tuanya. Ya. Saya punya teman yang hari ini datang dari Belanda. Ya. Babu di sana. You know Babu? Nyari uang. Uangnya buat apa? Buat biayai orang tuanya, papa mamanya. Karena apa? Sekalipun dia punya keluarga diprioritaskan, tapi dia tidak pernah lupa
sama papanya, sama mamanya. Dan hari ini dia datang. Nanti di Juanda mungkin kira-kira jam 2. Saya harus ke Juanda untuk mengantarkan kakaknya, menyambut kehadirannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, anak yang seperti itu, ya bentukannya Bapak Ibu sendiri bisa begitu. Ya. Anak saya sampai sekarang selalu memperhatikan orang tuanya. Orang tuanya perlu apa, saya tidak perlu ngomong. Anak saya langsung bertindak. Ya. Lihat papanya seperti apa. Anak saya langsung melakukan aksi. Tidak usah saya minta, nggak perlu saya minta. Tapi itulah bentukan, ya, bentukan dari orang tuanya. Saya harap Bapak Ibu membentuk anak-anak Bapak Ibu bisa menjadi seperti itu, ya. Ayo, kalau belum seperti itu, Tuhan bisa melakukannya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita menjadi orang yang bisa berhubungan, bisa tahu bagaimana Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan kita, apa yang harus kita kerjakan supaya bisa menjadi keluarga yang bersatu. Ya, Bapak Ibu ingat, ada satu rumus yang dikeluarkan terus dijadikan lagu. Lagunya, oh betapa indahnya, ya, kerukunan. Karena disitulah Allah memerintahkan berkat-Nya masuk. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, jangan berantem. Suami istri itu harus rukun supaya nanti Allah memerintahkan berkat-Nya masuk dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, ayo kita mau pujikan Ku Tetap Cinta